Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silakan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit penurunan, teman-teman, 3,47%. Data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,16 rupiah, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 66% dan Shiba masih berada di peringkat ke-15 ya, teman-teman, data dari CoinMarketCap. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap turun 0,51%, BTC di angka 342 juta rupiah, Ethereum 24 juta rupiah, dan BNB masih di 4,4 juta rupiah, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing yang berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas ya jika ingin melakukan investment, teman-teman. Jadi ada berita menarik di sini. Shiba dan Dogecoin tidak melihat kasus penggunaan nyata ya dibandingkan dengan Renki Finance. Ini adalah sedikit food ya, teman-teman ya, atau membanding-bandingkan ya, teman-teman, dengan Renki Finance. Oke, tidak masalah ya. Dan di sini kita coba pelajari ya. Investor dan pedagang terus mencari hal besar berikutnya sering pertumbuhan besar pasar mata uang kripto ya. Kenaikan harga baru-baru ini Shiba dan Doge telah menjadi berita utama, teman-teman. Namun ada beberapa keraguan ya tentang keberlanjutan jangka panjangnya sebagai investasi. Beberapa kasus penggunaan Renki yang membantu dalam situasi ini, teman-teman. Jadi tidak seperti Doge dan Shiba, Renki memiliki kasus penggunaan yang jelas dan praktis ya. Bukan berarti untuk Shiba juga tidak praktis ya, teman-teman, karena untuk ini juga fungsinya juga sudah banyak ya. Di antaranya adalah ada game, kemudian pembayaran juga banyak yang ini, teman-teman, banyak yang menerima ya sebagai penyedia pembayaran. Jadi Renki Finance adalah platform keuangan terdesentralisasi DeFi yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan mata uang kripto dengan mudah dan aman, mengakses kumpulan likuiditas dan berpartisipasi dalam pertanian hasil, dan menjadikan Renki aset berharga bagi siapapun yang berinvestasi di ruang DeFi yang terus berkembang. Selain itu, teknologi dasar Renki didasarkan pada protokol REN, sebuah protokol rantai silang yang memungkinkan interoperabilitas antara jaringan blockchain yang berbeda. Ini berarti bahwa Renki dapat memfasilitasi perdagangan tanpa batas antara kripto yang berbeda dan ekosistem blockchain. Investor Shiba dan Dogecoin semakin khawatir tentang nilai masa depan lelucon ini. Ya, terlepas dari kegembiraan awal seputar Shiba ya dan Doge, harga mata uang kripto semakin turun ya, teman-teman ya. Itu juga diakibatkan oleh harga Bitcoin, teman-teman. Jadi bukan hanya Shiba dan Doge saja yang mengalami penurunan. Jadi dengan semua ketidakpastian, investor enggan mengambil resiko pada Doge dan Shiba ya. Jadi sebaliknya mereka bergerak menuju investasi yang lebih praktis seperti andal seperti Renki. Ini sedang mengunggulkan Renki ya, teman-teman, agar bisa banyak investor ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi keputusan ada pada diri kalian sendiri ya. Gunakan selalu dana bebas ya jika ingin transaksi, teman-teman. Jadi untuk Renki adalah organisasi berbasis komunitas dan juga menangani masalah likuiditas dalam mata uang digital, kemudian keuangan terdesentralisasi. Renki menggabungkan keuntungan dari pertukaran terpusat dan terdesentralisasi untuk memberikan solusi komprehensif yang dapat diakses oleh semua jenis pedagang. Kemajuan Renki dirancang untuk menciptakan variasi efek yang lebih luas, teman-teman, tidak seperti solusi lain yang memberikan kemajuan tambahan untuk memecahkan masalah likuiditas. Jadi untuk Renki diaktifkan secara default. Kemudian autentifikasi dua faktor opsional memberikan lapisan keamanan ekstra bagi pengguna untuk menjaga keamanan benih kunci pribadi mereka. Jadi ketakutan akan devaluasi lebih lanjut Dogecoin dan Shiba menyebabkan banyak investor memikirkan kembali strategi investasi mereka. Misi Renki adalah membuat protokol yang memecahkan masalah likuiditas dan mempercepat adopsi kripto, kemudian keuangan terdesentralisasi, teman-teman ya. Kemudian di sini analis memprediksi probabilitas pengembalian 1000 kali saat peluncuran, teman-teman, untuk Renki. Oke, kita tunggu aja ya untuk Renki Finance ini. Kemudian apakah Shibarium bisa mengeluarkan Shiba dari harganya atau mencapai all-time high lagi? Jadi koin meme ini memang dikenal karena aksi unjuk rasa yang tidak konsisten ya. Dan Shiba belakangan ini sedang terpuruk ya, bukan hanya Shiba, teman-teman ya, tapi juga koin-koin yang lain juga ya, teman-teman. Aset telah berjuang dalam hal harga meskipun beberapa pembaruan tepat waktu di jaringan, dan hal ini bisa menjadi hal yang baik yang mengingat volatilitas Shiba semakin menurun.
Kemudian seperti yang terlihat pada grafik di atas, volatilitas Shiba Inu jauh lebih rendah dibandingkan saat peluncuran. Meskipun demikian, sebagian besar berpikir untuk menyingkirkan kepemilikan mereka. Selama 7 hari terakhir, Shiba anjlok 10% dan 24% sejak bulan lalu, pada saat First Coin Meme diperdagangkan sekitar 118 dengan lonjakan harian 1%, teman-teman. Jadi langkah ini tentu saja bearish untuk aset tersebut, dan desas-desus seputar peluncuran Shiba Inu juga mereda karena masyarakat semakin waspada pembaruan layer 2 masih dalam pengerjaan. Kemudian setiap pembaruan di sekitarnya telah meningkatkan harga bond dibanding dengan Shiba Inu, teman-teman. Selain itu, volume perdagangan jaringan juga mengalami penurunan dan volume perdagangan 24 jam Shiba turun 15,22% dan semua faktor ini terbukti bearish ya untuk jaringan. Selanjutnya untuk pemegang Shiba merugi. Jadi sesuai into the block, 64% pemegang tidak menghasilkan uang dengan harga aset saat ini, teman-teman. Hanya 31% yang mengantongi keuntungan. Meskipun demikian, paus Ethereum terus mempercayai koin meme. Jadi Wallstat mengungkapkan bahwa Shiba adalah token yang paling banyak dipegang oleh 1000 paus Ethereum teratas. Kemudian pengembang utama jaringan turun ke Twitter untuk mengungkapkan bahwa dia tidak akan mengikuti proyek Shiba Inu lagi. Satoshi Kusama menyatakan bahwa karena solusi layer 2 semakin disalahartikan untuk memajukan inisiatif ini dan tidak lagi dapat mengikuti proyek terkait Shiba Inu, teman-teman. Jadi seperti yang terlihat di tweet, Satoshi sangat antusias dengan peningkatan jumlah proyek yang diajukan sepanjang akhir pekan. Satoshi berkomitmen untuk menanggapi kiriman tersebut melalui email ya, teman-teman. Jadi kita coba lihat ya di sini ya untuk reaksi campuran crypto winter terhadap solusi penggabungan baru untuk BTC. Solusi skalabilitas untuk Ethereum sekarang kompatibel dengan Bitcoin. Rollkit memungkinkan penyimpanan informasi rollup yang dikembangkan untuk Ethereum tetapi di jaringan Bitcoin. Rollup ini berdaulat pada BTC, tidak hanya memperluas kemungkinan rollup tetapi juga memiliki potensi untuk membantu bootstrap pasar biaya block space yang sehat pada Bitcoin ya. Kemudian memungkinkan anggaran keamanan yang lebih berkelanjutan. Kemudian Rollkit mendukung lapisan eksekusi yang berbeda, termasuk mesin virtual Ethereum dan COSWAM. Setiap blockchain ini memiliki arsitektur yang terbuat dari lapisan berbeda yang mendukung sejumlah karakteristik. Jadi lapisan eksekusi adalah bagian dari lapisan aplikasi kontrak pintar, dApps, dan bagian dari lapisan ini, teman-teman. Kemudian jika lapisan aplikasi adalah lapisan yang lebih canggih di blockchain, data yang paling dasar pada ini adalah urutan blok ya dalam blockchain yang menjamin bahwa node beroperasi secara sinergi dan mengetahui apa sih yang sedang terjadi di jaringan, teman-teman. Kemudian reaksi kripto Twitter di sini, berita itu diterima dengan reaksi beragam dari para penggemar Bitcoin. Beberapa orang memuji perkembangan tersebut karena kemampuannya menghadirkan sesuatu yang baru ya dalam industri, meskipun antusiasme tersebut datang dengan keberatannya sendiri. Jadi yang lain mengkritik teknologi tersebut dan beberapa pengguna BTC percaya bahwa jaringan Bitcoin harus digunakan untuk transaksi keuangan dan bukan yang lain. Menggunakan jaringan untuk tujuan lain mungkin merugikan pengguna karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan ruang terbatas di setiap blok, teman-teman ya. Di sini ada pendapat dari Powell, Federal Reserve atau Jerome Powell. Kami tidak ingin mencekik inovasi kripto ya, tetapi sektor berantakan. Ya memang untuk regulasinya juga belum jelas ya teman-teman ya. Tapi kita tunggu aja ya teman-teman ya, karena memang untuk kripto ini ya sekarang memang sedang dalam tahap ini perkembangan ya teman-teman. Berbeda dengan di tahun 2015, 2017 ya memang lebih buruk ya situasinya dibandingkan dengan hari ini teman-teman. Jadi kita ya semoga saja bisa ini ya teman-teman lebih baik lagi ya ke depannya ya teman-teman ya, dan ya pasti di ini ya teman-teman ya menurut pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya sudah menjadi apa ya teman-teman, rumus ya, kayak rumus banyak yang mengatakan bahwa BTC ini bisa lebih gila lagi ya di tahun-tahun berikutnya teman-teman. Jadi untuk harganya, kemudian adopsi kriptonya, kemudian regulasinya ya di setiap negara ya. Semoga saja kedepannya bisa lebih ini ya teman-teman ya, bagus lagi ya teman-teman. Jadi ya memang si Jerome Powell ini mungkin lagi pusing dia ya. Jika industri kripto sedang mencari lapisan perak dalam kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada sidang di depan Komite Senat pada hari Selasa, yang terbaik bisa ditawarkan adalah dia berharap ada sesuatu yang berguna dan inovatif di tengah kekacauan kripto. Kita harus terbuka terhadap gagasan bahwa di suatu tempat suasana di sana ada teknologi yang dapat ditampilkan dalam inovasi produktif yang membuat hidup orang lebih baik. Kemudian kami telah melihat serangkaian peristiwa yang luar biasa di ruang kripto, katanya mencatat bahwa ada cukup banyak kekacauan dalam 1 tahun terakhir dengan perusahaan yang runtuh, kemudian profil tinggi terungkap teman-teman.
The Fed, regulator perbankan Amerika Serikat, telah berulang kali mengeluarkan pernyataan dan interpretasi kebijakan yang semua menjadi peringatan keras bagi bank ya, bahwa agensi mengawasi kripto mereka bergerak dengan cermat. Jadi Powell ini menyarankan agar Kongres perlu turun tangan untuk menyediakan kerangka hukum yang bisa diterapkan untuk akses digital di Amerika Serikat, juga secara langsung menyebut stablecoin sebagai area yang perlu diawasi. Orang yang berasumsi ketika berurusan dengan sesuatu yang terlihat seperti reksadana pasar uang yang memiliki aturan yang sama dengan reksadana atau deposito bank ya. Namun pandangan Powell yang lebih luas tentang ekonomi lah yang memiliki efek paling langsung pada sektor kripto setelah komentarnya pada hari Selasa bahwa tekanan inflasi berjalan lebih tinggi yang diharapkan Bitcoin kemudian dipandang sebagai aset berisiko dan menderita suku bunga naik ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.